Halo teman-teman, hari ini kita bertemu lagi ya di channel YouTube Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Kami juga di sini akan tetap menjaga kesehatan agar selalu dalam keadaan sehat beraktivitas. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyambung lagi ya dari pembuatan rangka replika tawon atau lebah teman-teman ya. Yang kali ini jenis tawonnya adalah Trigona itama ya teman-teman ya. Tawon Trigona atau pelancang yang sering disebut pelancang ini adalah jenis lebah penghasil madu ya. Madu yang sangat berkhasiat ya teman-teman ya. Dan warnanya ini cenderung kehitam-hitaman teman-teman. Kita bisa uh, mungkin kalau kita review kembali video yang sebelumnya, bahwa kita tahapan terakhir kita sudah menyiapkan rangka dengan bentuk seperti ini teman-teman ya. Ini bentuk awal rangka sebelum kita membentuk bagian-bagian yang lain. Ini bentuk awal ya, dari awal yang sudah kita tayangkan sebelumnya sehingga akhir eh, video kemarin kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini teman-teman. Inilah bentuk awal dan masih ada tahap kelanjutannya. Nah ini untuk teman-teman ketahui bahwa ini adalah bagian badan ya teman-teman ya. Ini bagian badan dan ini nanti rangka bagian kepala, dan dari sini ke sini nanti ada juga ada bagian untuk belakang ya, bagian pantatnya ya teman-teman ya. Nanti akan juga kita buat kaki depan dan kaki belakang. Baik, kita lanjutkan langkah berikutnya teman-teman, bagaimana kita harus menyelesaikan rangka lebah ini teman-teman. Setelah bagian ini kita selesai, kita akan membuat lagi rangkaian besi teman-teman ya. Rangkaian besi seperti ini teman-teman. Kita membuat ukuran dari bekas kabel antena ini teman-teman ya, agar memudah kita untuk bisa melengkungnya teman-teman. Ya, di sini kita kita ukur seperti ini teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini batas lengkungannya dan panjang dari lengkungan ini sampai segini kita tandain di sini teman-teman ya. Kita tandain pakai kapur aja teman-teman biar mudah, lebih mudah. Kita akan memotong besi sepanjang ukuran ini teman-teman. Bisa langsung kita malkan langsung di besi yang akan kita potong teman-teman. Ya, kita lihat tandanya sampai di sini. Kita tandai lagi pakai kapur ya teman-teman ya. Kita tandain pakai kapur. Ukuran ini memang sudah kita upayakan agak lebih panjang ya teman-teman ya, dari ukuran itu agar kalaupun kepanjangan bisa kita pendekkan, tapi kalau terlalu pendek atau kurang panjang kita akan kesulitan teman-teman, atau kita akan harus memotong kembali. Dan teman-teman ya, kita sudah mendapat ukuran yang akan kita gunakan. Ukuran tadi dalam bentuk lengkungan. Setelah kita ukur, kita dapatkan ukuran lurus seperti ini. Kemudian kita ukur lagi teman-teman ya, kita ukur lagi sebenarnya berapa sih kepanjangan dari besi ini. Ternyata setelah kita ukur panjangnya 43 cm teman-teman ya, 43 cm, panjangnya 43 cm. Untuk itu kita harus mencari titik tengahnya teman-teman ya. Jadi 43 ini dibagi 2 jadi 21,5 teman. 21,5 itu kita tandai teman-teman ya. 21,5 kita tandai di sini untuk mendapatkan garis tengah, di mana garis tengah ini nanti atau titik tengah ini kita akan menjadikan sentral atau pusat lengkungan ya teman-teman ya.
pusat lengkungan. Kita akan melakukan pembengkokan teman-teman ya. Mana kita punya alat untuk pembengkokan ini teman-teman ya. Kita lakukan pembengkokan seperti ini teman-teman ya, hingga kita mendapatkan lengkungan yang kita harapkan seperti lengkungan ukuran tadi teman-teman. Ini gunanya titik tengah ini untuk menentukan penempatan dari lingkaran ini agar dia benar-benar bisa di posisi tengah teman-teman. Di sini masih termasuk lunak ya teman-teman ya, jadi tidak sulit untuk membuat lengkungan dengan tangan begini ya. Kita tandai lagi tadi agar jangan sampai hilang tandanya teman-teman ya. Nah, maksud tanda ini adalah karena tanda ini akan kita tempatkan di tengah-tengah teman ya. Kita akan tempatkan di tengah-tengah ya, ya. Tanda ini kita akan lengkapkan di tengah-tengah sini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat tanda ini akan kita lekatkan di tengah-tengah agar dia memang menempati posisi center teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan pengelasan teman-teman ya. Kita lakukan pengelasan di bagian ini. Teman-teman ya, kita akan lakukan pengelasan di bagian ini. Teman-teman, kita harus lakukan pengelasan ini juga dengan hati-hati ya teman-teman ya, karena besi ini tergantung besi diameter kecil dan mudah putus kalau kita tidak lakukan kehati-hatian. Nah, jadi ini sudah kita tempel untuk bagian ini teman-teman ya, dan kita harus memastikan bagian ini juga dengan sebelah sana juga harus rata teman-teman ya, harus rata sebelum kita lakukan pengelasan di bagian ini. Nah, kita usahakan dia berposisi juga rata teman-teman. Oke teman-teman, nah, kita ikat lagi bagian ini dan kita lakukan pengelasan teman-teman. Lakukan pengelasan di sini. Dan kita lakukan di bagian bawahnya agar elasannya benar-benar kuat. Demikian pula di sebaliknya teman-teman ya, dengan jarak yang sama, ukuran sama, kita akan mendapatkan kemudahan juga dari pengelasan ini. Nanti lihat bagian belakangnya agar ini benar-benar kuat. Oke teman-teman, ini sudah menjadi ikatan yang kuat ya teman-teman ya. Nah,
Kita sengaja tadi memanjangkan sedikit ya teman-teman ya, karena lebih baik panjang lebih sedikit daripada nanti ukurannya kurang teman-teman ya. Jadi kita sengaja mengukur ini agak lebih panjang ya. Kita lihat dia sudah sangat melekat ya. Mungkin nanti bagian ini yang kalau kita perlu untuk memotongnya, sisa yang ujung ini kita potong teman-teman, agar dia tidak mengganggu proses pemasangan ban. Kita potong aja dulu sisanya ini. Teman-teman ya, bisa kita lihat, nah, ini ujungnya sudah kita potong, kita ratakan sehingga nanti tidak menghalangi pada saat kita pemotongan pemasangan ban teman-teman ya. Kemudian kita pasang lagi di bagian atasnya teman-teman ya. Di bagian atas ini kita potong, kita ukur sepanjang ini ya teman-teman ya, sepanjang ini. Untuk yang bagian atas ini memang harus kita lebihkan, karena nanti di bagian atas ini untuk posisi juga pemasangan sayap teman-teman ya. Jadi ini kita ukur sampai segini, kita tandai lagi di sini teman-teman ya, batasnya ini tadi kita tandai. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran di besi yang akan kita potong teman-teman ya. Akan kita potong, ukur lagi begini. Nah, kita dapatkan batasnya tadi segini. Oke teman-teman, itu yang akan kita lakukan pemotongan. Kita alas dulu pakai ini teman-teman, biar tidak menyentuh lantai teman-teman ya. Kita lakukan. Kemudian tetap kita lakukan pengukuran jarak teman-teman untuk menentukan batas tengahnya. Kita lihat ini 32 kurang setengah ya, 32,5 kurang dikit teman-teman ya. Jadi yang harus kita potong adalah batas 16 ya. 32 berarti 16, 32 lebih sedikit ya, 32 lebih sedikit. Kita perkirakan lebih 2 mili. Jadi 16 lebih 2 mili teman-teman ya, 16 lebih 2 mili. 16 lebih 2 mili teman-teman ya. Ini batasnya 16 lebih 2 mili, ini adalah setengahnya teman ya. Nah, kita untuk menentukan batas tengah ini karena kita butuhkan untuk mengelas agar posisinya center di tengah-tengah teman. Kita bengkokkan dulu untuk mendapatkan lengkungan yang kita inginkan tadi. Sini lagi. Ya, kita nggak terlalu berburu-buru ya temannya, santai-santai aja, usah terlalu buru-buru. Penting kita bisa melakukannya dengan baik teman-teman, tidak mengakibatkan insiden atau kecelakaan, karena ini juga besi kadang-kadang juga bisa membuat kita luka teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, nah, tadi tanda yang tadi jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Tanda tengah tadi kita batasi tadi di sini, jangan sampai hilang batas ini, karena ini yang akan kita las di posisi tengah. Kita lihat apakah lingkaran ini sudah bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, seperti lingkaran ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, memang sebesar ini ya lingkarannya. Nah, kita akan melakukan pengelasan teman-teman ya. Akan pengelasan posisi ini. Yang tadi batasan yang kita kapur itu, nah ini temannya, ini memang kita sangat penting ya untuk menentukan
senternya dari setengah lingkaran ini teman-teman. Kita harus melakukannya juga dengan hati-hati karena besi ini masih tergolong kecil dan lunak. Kita perhatikan untuk sisi kiri kanannya apakah jaraknya sudah cukup center dan seimbang. Atau kita rasakan sudah seimbang, kita lakukan pengelasan di sini teman-teman ya. Kita lakukan pengelasan di sini bagian ini. Dan terus bagian satunya lagi lakukan pengelasan. Nah, kita lagi di bagian sebelahnya teman-teman biar kuat. Untuk yang ini saya rasakan sudah cukup kuat ya teman-teman ya, sudah cukup kuat. Harus berhati-hati teman ya pada saat pengecokan seperti ini karena percikannya kemungkinan masih panas ya, jadi jangan terlalu kuat mengecoknya, cukup biar dia tidak percikan panasnya atau bekas kerak panasnya ini tidak menyentuh bagian kita atau bagian kaki kita. Ini untuk bagian sini sudah kita lakukan seperti ini ya teman-teman ya, bisa kita lihat ini ya. Nah, ini rangka badan yang akan kita pasang ya. Nah, berikutnya kita perlu satu lagi untuk pemasangan rangkaian ini teman-temannya di bagian belakang sini teman. Satu aja di sini cukup untuk pengikat karetnya. Coba kita ukur lagi pakai karet ini teman-teman ya. Nah, kita ukur lagi di sini. Dimana ini posisinya menyilang ke tengah sini teman-teman ya. Menyilang di tengah-tengah sini. Nah, agak ke bawah dikit nggak apa-apa teman-teman. Nah, sini. Nah, di sini kita ukur segini. Asal jangan terlalu pendek. Ya, di sini teman-teman ya. Nah, ini kita tandai. Nah, kembali kita mal ke bagian ke besi yang akan kita potong ya. Oke, ini jaraknya seperti ini, kita batasi di sini, kita tandai pakai kapur teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan pemotongan. Kembali kita mengukur lagi ya teman-teman ya, mengukur lagi potongan besi ini. Kita lihat ukurannya 31 ya teman-teman ya, 31 berarti yang kita potong 15,5 teman-teman ya. Untuk mendapatkan senternya kita tandai di batas 15,5 di sini teman-teman, di ujung jari ini 15,5 di sini teman-teman. Nah, ini senternya sangat penting ya teman-teman untuk menentukan tengah ya. Tandai agar dia tidak hilang. Oke, kita lakukan lengkungan lagi teman-teman ya. Kita lakukan lengkungan lagi.
teman-teman. Batas tadi jangan sampai hilang teman-teman ya, batas tadi jangan sampai hilang. Sebelum hilang kita tandai lagi teman-teman. Terus kita upayakan kalau memang dia sedikit tidak rata ya teman-teman, kita lihat dia belum rata, kita lakukan pemukulan dulu teman-teman agar dia rata, ya teman-teman. Udah rata dia di lantai ini, kelihatan sudah rata. Kita lakukan lingkungan sekali lagi, mendapatkan lingkungan yang kita harapkan ya. Lagi bagian tengah ini harus kita tandai teman-teman, dan kita akan lakukan pemasangan di sini ya teman-teman ya, di sini ya. Lingkungan ini kurang renggang, kita renggangkan dikit. Oke, dan kita lakukan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, posisinya seperti ini, kurang rapat dikit ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan titik center di mana posisi ini berada di tengah-tengah. Nah, kemudian kita lakukan pengelasan ya teman-teman ya, pengelasan dan ini kita coba pengelasan di bagian bawahnya, ya teman-teman, sudah cukup kuat. Kemudian kita lakukan lagi di bagian sampingnya, bagian kiri kanannya teman-teman, di bagian sampingnya kita lakukan lagi pengelasan. Jika perlu kita jepit dulu pakai tang agar dia posisinya merapat teman-teman ya. Ini lagi kita lakukan pengelasan dengan jarak yang kurang lebih sama teman-teman ya, kurang lebih sama. Memang perlu kita kuatkan lagi di bagian sini teman-teman. Lagi sebelah sini. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman ya, untuk sejauh ini kita sudah membentuk rangka badan itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rangka badan itu sudah kita bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita akan membentuk bagian pantat bagaimana teman-teman ya. Nah, bagian pantat itu ada material lain yang perlu kita tempatkan di bagian badan ini teman-teman ya, sebelum kita membuat rangkanya. Jadi di bagian belakang ini kita siapkan paralon ya teman-teman ya. Kita bisa ambil paralon. Bentar teman-teman, kita ambil paralon. Ya, ini paralon ya teman ya. Ini paralon ukuran 4 dim ya teman-teman ya. Ini ada paralon ukuran 4 dim yang akan kita gunakan
untuk bagian belakang ya teman-teman ya, atau bokong teman-teman ya. Nah, ini ada paralon. Kita butuh paralon ini sepanjang ukuran 15 cm teman-teman. Kita butuh ukuran paralon ini 15 cm. Ukuran 15 cm untuk kita potong teman-teman ya. Ya, kita ukur dulu 15 cm teman-teman. 15 cm. Nah, di sini ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa memotong rata? Kita menggunakan alat ukur sederhana teman-teman. Ini teman yang kita buat juga dari karet ban ya. Kita buat di karet ban untuk membuat lingkaran di paralon ukuran diameter 4 dim ini teman-teman. Kita masukkan dulu di sini agar kita mudah untuk membuat lingkaran. Ini benar-benar ukurannya pas ya teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan apa? Ya, ukuran pas. Nah, di sini kita batasi tadi di 15 cm. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, dengan itu kita bisa membuat garis teman-teman ya. Kita bisa membuat garis lingkaran seperti ini. Ini. Ya, kita akan temukan lagi garisnya menyambung seperti ini, sehingga kita mendapatkan garis lingkaran ya teman, untuk agar kita mendapat kemudahan untuk memotong paralon ini melingkar ya teman-teman ya, dengan ukuran 15 cm. Oke, kita lakukan pemotongan ya teman-teman ya. Kita lakukan pemotongan ya, masih menggunakan gerenda ya teman-teman ya. Gerenda potong besi juga bisa untuk memotong paralon ini teman-teman ya. Coba kita lihat potongannya. Nah, kita sudah mendapatkan potongan paralon ya, dengan mudah ya kita memotongnya dengan gerenda, dan sudah kita ukur tadi dengan kita punya alat yang sederhana tadi untuk membuat garis lingkaran ini agar kita dapat memotongannya dengan rapi ya teman-teman ya. Ini paralon ukuran 15 cm dengan diameter kurang lebih 4 dim ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke angka itu. Sebelumnya kita bersihkan dulu paralon ini ya, karena dia ada serbuk potongan tadi ya teman-teman ya, agar kita lebih nyaman kerjanya. Bersihkan. Kemudian gerenda kita juga nih teman ya, ya ada bekas serbuk ini yang harus kita bersihkan dulu agar tidak mengganggu tangan kita ya, karena serbuk ini dia khawatir berterbangan ya teman-teman. Oke teman-teman, paralon ini akan kita tempatkan di sini teman-teman. Paralon 15 cm ini akan kita tempatkan di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ini adalah rangka dalam dari pantat lebah ini teman-teman ya. Ini adalah rangka dalam pantat lebah ini. Nah, karena kita butuhkan lingkaran ini juga untuk mengikat ban ya teman ya, memikat ban agar dia bisa berbentuk melingkar dan kuat teman-teman di bagian belakang ini. Dengan cara kita ikat menggunakan karet ban juga teman-teman. Coba kita lihat, kita ikat dulu ini ke bagian besinya teman-teman menggunakan
Nah, kita menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan karet ini, karet ban ini. Kita menggunakan karet ban ini, istilahnya klem ya teman-teman, kita menggunakan klem. Ya lagi-lagi kita membutuhkan klem ini untuk mengikat ban atau bagian kerangka teman-teman. Nah, kita dulu bor kita. Kita menggunakan bor kita. Kita menggunakan skrup ukuran 1 dim aja teman-teman ya. Nah, kita menggunakan skrup 1 dim aja untuk mengikat paralon ini ke bagian. Kita sediakan di sini 4 klem teman-teman ya, 4 klem. 4 klem ini yang akan kita gunakan untuk mengikat karet ban ini teman-teman. Oke ini teman-teman ya, 4 klem ini kita akan gunakan untuk mengikat paralon ini ke rangka bagian belakang ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya kita ikat dulu untuk bagian sini teman-teman ya, untuk bagian ini dengan skrup nih teman-teman, skrup. Skrup. Lakukan agak menekan ya teman-teman, karena dia ya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini untuk skrup pertama sudah kita lakukan. Nah, kemudian skrup kedua kita kunci lagi di sini teman-teman. Kunci lagi di sini. Usahakan sejajar ya teman-teman, usahakan sejajar. Nah, ini sudah mengikat kuat ya. Sebenarnya untuk satu posisi ini udah sangat mengikat kuat. Kita tambah lagi posisi di sebelah sininya. Sebelah sininya, sisi sebelahnya. Teman-teman ya, jika sudah masuk, kita jangan terus memutar atau memaksa skrup ini berputar, karena nanti paralon ini akan melumer, karena putaran yang lama akan membuat dia panas teman-teman. Oke teman-teman ya, nah begini, ini satu sisi di bagian sini, dan kita lakukan lagi penguncian di satu sisi sebelah sini teman-teman, sisi sebelah sini. Oke teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah nempel padat gitu kita sudah cukup, karena dia juga cukup, dan kita terus memutarnya nanti akan menjadi bisa paralon ini akan gampang panas meleleh teman-teman. Jadi kita cukup kalau menyekrup ini bila sudah masuk ya, jangan dilanjutkan, karena khawatirnya paralonnya akan meleleh teman-teman.
teman-teman ya. Ini sudah terikat kuat teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini untuk bagian belakang kita ikat dengan paralon seperti ini dan kita klem. Dan kebetulan paralon ini adalah paralon yang cukup tebal ya teman-teman. Kita lihat ketebalan paralon ini. Jadi paralon ini juga ada beberapa tingkatan ya, ada yang tebal dan ada yang tipis. Kita ambil yang tebal tapi yang tidak terlalu tebal teman-teman, yang pertengahan. Karena kalau terlalu tipis dia kurang kuat, dan kalau terlalu tebal dia juga akan kesulitan untuk membuat menyekrupnya teman-teman. Jadi kita ngambil yang tengah-tengah ini. Jadi ketebalan paralon ini juga harus kita perhatikan. Ada juga paralon yang tipis teman-teman, bisa, cuman ketahanannya akan beda teman-teman ya. Akan beda, kekuatan juga akan beda. Kita ambil yang ke tengah-tengah teman-teman. Jadi untuk bentuk seperti ini, untuk langkah-langkah ini sudah kita lakukan beberapa tahapan sehingga teman-teman bisa melihat tahapan ini sudah sampai seperti ini. Paralon tadi kita potong 15 cm sehingga mendapatkan rangka yang seperti ini untuk sementara ini. Nah, kemudian kita akan bentuk ya teman-teman ya. Kita akan membentuk lagi dengan menggunakan besi teman-teman. Besi lengkungan. Kita masih menggunakan ukuran kabel ini. Besi lengkungan itu kita akan sambungkan nanti dari sini teman-teman ya. Kita akan sambungkan dari sini terus sampai ke sini, dan melingkar begini, melingkar ke bawah sini teman-teman. Nah, sampai membentuk pantat yang ukurannya ideal ya teman-teman ya. Seperti ini sudah cukup ideal, Nah, nanti ini kita akan ukuran sampai seperti ini teman-teman. Dari sini ke sini lengkungannya kita bisa lihat lengkungannya. Nanti di sini kita sambung sampai ke sini teman-teman, sampai ke sini, sampai ke sini. Jadi kita potong di situ sampai sepanjang ini teman-teman. Kita ukur dulu bokong itu tadi sampai dia benar-benar mendapatkan panjang dan lengkungan yang ideal teman-teman ya. Jadi kita perkirakan sampai segini. Nah, coba kita ukur aja dulu teman-teman, agar teman-teman punya pedoman nanti ya. Coba agar teman-teman bisa mendapat pedoman berapa sih panjang yang dibutuhkan untuk lengkungan belakang ini. Tadi kita sudah tandai sampai segini. Kalaupun nanti hasilnya kurang itu ya kita coba lagi teman-teman ya. Nah, tapi ini berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Bawang potong itu bagian pantat atau bagian belakang itu tidak boleh terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kita ukur, kita mendapati ukuran 84 ya teman-teman ya, sesuai dengan garis kapur tadi 84 cm ya. Untuk itu kita ukur besi panjang 84 cm, kita potong lagi teman-teman ya. Yang 84 cm. Oke, sepanjang 84 cm teman-teman. 84 cm. Ya, kita potong 84 cm ini. Kita potong. Nah, kemudian kita lakukan pembuatan lengkungan ya teman-teman ya. Kita lakukan pembuatan lengkungan ya, itu kita melakukan lengkungannya dari sini teman ya. Tadi ini kita sudah coba dari sini, berarti kita melakukan lengkungannya mulai dari sebelah sini. Kita lakukan lengkungan teman-teman, melakukan pelengkungan besi teman-teman. Kita beri lengkungan sedikit di sini, lengkungan besi ini adalah
lengkungan untuk bokong belakang teman-teman ya. Kemudian coba kita balik gini, kita perhatikan. Nah, di sini batas lengkungannya. Nah, mulai dari sini teman ya. Nah, di sini kita harus melakukan lengkungan sedikit lagi agar dia lengkung agak ke bawah. Kemudian dari sini kita lakukan lengkungan yang lebih melingkar, karena ini adalah bagian dari pantat ya teman-teman ya, bagian dari belakang. Kita terus mencoba ya teman-teman ya, karena memang soal lengkungan ini penyesuaiannya langsung di lapangan atau di badannya teman-teman ya, di saat praktek ini. Jadi memang kita harus mencobanya, cocok atau tidaknya kita bisa aja melakukan perubahan kalau memang dia kurang pantas teman-teman ya. Oke, kita membuat lengkungan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah untuk rangka bokong belakang atau pantat belakang. Coba kita masukkan apakah dia sudah ideal untuk ukuran panjangnya. Ini teman-teman ya. Nah, coba kita lihat dari samping begini, apakah dia sudah ideal panjangnya atau terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita lakukan lengkungan lebih ke dalam ya teman-teman ya. Nah, ini sepertinya masih terlalu panjang sedikit. Nanti kita akan ukur lagi teman-teman. Ini kita tegakkan sekali lagi. Ini kita lakukan pelengkungan lebih ke dalam lagi, lebih ke depan lagi ya teman-teman ya. Nah, kita ukur lagi sini ya, seperti ini ya. Kita dapati lengkungan ini terlalu ke depan, terlalu ini ya, terlalu curang. Oke teman-teman, nah ini sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah cukup, namun sedikit harus ada kita penyesuaian di sini, di di sini harus ada sedikit agak landai ya. Nah gini teman-teman ya. Ini oke teman-teman, kita sudah mendapatkan lingkaran ya, atau bentuk yang kita harapkan dengan panjang juga yang kelihatannya sudah ideal. Namun nanti kita akan mengadakan penyesuaian lagi ya teman, setelah ini kita las teman-teman ya. Jadi nggak semata-mata langsung kita bisa menjadikan ini sebuah ukuran yang pasti, juga tidak. Kita lakukan pengelasan dulu, karena setelah pengelasan ya teman-teman, kita baru lebih dapat melakukan lengkungan yang lebih terukur ya teman-teman ya. Oke, kita lakukan pengelasan dulu di sini. Agak di bawah nggak apa-apa ya. Oke, kita coba ambil lagi pengelasan di bagian bawahnya biar dia benar-benar melekat dengan kuat teman-teman. Nah, ini memang harus kuat karena kita akan melakukan pelengkungan kembali.
agar dia dapat kekuatan teman-teman. Ya teman-teman, nah, selanjutnya kita bisa membuat perkiraan kembali ya. Kita bisa membuat perkiraan kembali apakah bokong dari tawon ini sudah cukup ideal atau kepanjangan. Nah, berdasarkan kalau kita melihat dari skala perbandingan antara pantat belakang dan badan sampai kepala ya temannya, sebenarnya panjangnya ini hampir sama teman-teman ya. Kita bisa ukur dulu, jadi jangan sampai bokong ini terlalu panjang ya. Kita coba ukur dari bokong ini ke batas sambungan kepala ini adalah 45 cm teman-teman ya. Dari batas ini ke depan sini hanya kurang lebih 37. Jadi untuk bokong itu masih terlalu panjang teman ya ukurannya. Kita kurangi lagi dengan melengkungkan ya teman-teman ya. Dengan cara melakukan pelengkungan. Nah, bokong ini masih dalam ukuran terlalu panjang teman-teman. Ya, kita lakukan pelengkungan dari sini. Oke. Posisi kita teman-teman ya. Posisi sini. Oke. Nah, ini ya. Kita lakukan pelengkungan di sini. Memang posisinya agak sulit teman-teman kalau langsung di badan seperti ini, namun ini bisa kita kerjakan teman-teman. Jadi kita harus tetap melakukan pelengkungan di sini. Kita lakukan satu lagi agar dia bisa menjangkau lengkungannya teman-teman. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, lengkungan ini akan kita luruskan dulu karena tadi terjadi beberapa pembengkokan yang membuat dia tidak center teman-teman. Sini cukup lunak teman-teman, jadi kita sebenarnya hanya untuk membengkokkan aja, kita tidak begitu kesulitan ya teman-teman. Nah ini akan kita sambung lagi teman-teman ya. Posisi yang ini akan kita las lagi agar dia mendapatkan konstruksi yang kuat teman-teman. Ini kita akan sambung di sini. Nah, sebelumnya kita ratakan dulu bagian ini agar dia bisa menyatu di bagian ini teman-teman. Nah, kita bisa melihat ini menyatu seperti ini. Nah, kita lakukan pengelasan ya teman-teman ya. Lakukan pengelasan. Nah, kita lakukan lagi ke sebelahnya ya teman-teman ya, agar dapat mendapatkan oke teman-teman. Coba kita lepas dulu ininya, kita lepas dulu ini. Nah, oke teman-teman ya, nah ini kita sudah mendapatkan suatu lengkungan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, nah, ini lengkungannya termasuk ideal teman-teman. Jadi antara batas badan ke bokong belakang itu kurang lebih hampir sama dengan batas badan sampai ke kepala teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan agar
rangka ini awalnya kita sudah memiliki bentuk yang ideal sebelum kita pasang ban ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita sampaikan dulu sampai di akhir video ini, bahwa kita sudah melakukan pembuatan rangka sampai dengan batas pembuatan rangka belakang. Di episode berikutnya kita akan melanjutkan lagi pemasangan kaki dan pemasangan bannya teman-teman ya, masuk kepala dan bagaimana memasang bagian kepala sampai matanya dan biasanya disebut antenanya. Jadi mendapatkan sosok lebah yang sudah selesai ya teman-teman. Disambung nanti pemasangan rangka sayap, bagaimana nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, hanya sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Jangan lupa saksikan, ini adalah karya yang sangat inovatif dan masih termasuk langka ya teman-teman. Semoga kita akan selalu bisa berkarya dalam kondisi apapun, terutama dalam hal untuk mengangkat limbah-limbah bekas teman-teman, terutama ban bekas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode akan datang. Jangan lupa subscribe, share, and like-nya teman-teman, agar karya ini atau channel ini bisa menjadi inovasi dan motivasi. Selamat ketemu lagi teman-teman.